Anda masih menyaksikan Ayus Malam pemirsa. Mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia diperiksa terkait kasus suap dengan tersangka mantan calon anggota legislatif DPR Harun Masiku yang hingga kini masih buron. Mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly tiba di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta Selatan Rabu pagi. Yasona menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR 2019-2024 dengan tersangka Harun Masiku yang hingga kini masih buron. Ini merupakan panggilan kedua setelah sebelumnya Yasona batal hadir pada agenda pemeriksaan Jumat 13 Desember lalu dan meminta penjadwalan ulang. Mantan politisi PDI Perjuangan Harun Masiku buron usai ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pada 9 Januari 2020. Harun Masiku menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan senilai 1,5 miliar rupiah agar dirinya menjadi anggota DPR melalui mekanisme pergantian antar waktu PAW. Sementara mantan politisi PDIP Marwarar Sirait membuka sayembara penangkapan Harun Masiku. Ia bahkan menawarkan imbalan dari uang pribadinya sebesar 8 miliar rupiah. Harun Masiku itu siapa sih kok bertahun-tahun nggak bisa ditangkap? Ya, saya akan kasih bonus bagi yang bisa menangkap Harun Masiku 8 miliar rupiah uang pribadi saya. Ya, supaya semangat, supaya tidak ada negara di negara ini yang kebal hukum. Ya, dan saya gunakan berkat dari Tuhan itu untuk memberantas korupsi yang ada di Indonesia. Buron kasus suap Harun Masiku masuk ke dalam daftar pencarian orang sejak 17 Januari 2020. Ia sempat terdeteksi pergi ke Singapura dan kembali ke Indonesia pada kurun waktu 2020. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai diperiksa, pemirsa, Yasona menjelaskan ia dicecar penyidik terkait permintaan fatwa yang diajukannya sebagai Ketua DPP PDIP ke Mahkamah Agung. Ia juga diperiksa sebagai mantan Menkumham terkait riwayat perlintasan Harun Masiku. Kapasitas saya sebagai Ketua DPP, ada surat saya kirim ke KPU tentang ke Mahkamah Agung untuk permintaan fatwa. Fatwa tentang keputusan Mahkamah Agung nomor 57. Kami minta fatwa, saya tanda tangani fatwa, permintaan fatwa. Karena di situ ada perbedaan tafsir antara KPU dan DPP tentang suara caleg yang meninggal. Saya kirim surat ke DPP, ke Mahkamah Agung, itu yang pertama. Yang sebelumnya kan itu riwayat diri, apa segala macam, SK DPP, SK, biasalah itu formalitas. Tapi inti pokoknya sebagai Ketua DPP, ya, sebagai Ketua DPP, saya mengirim surat permintaan fatwa ke Mahkamah Agung. Ya, karena waktu proses pencalekan itu terjadi tafsir yang berbeda setelah ada judicial review, ada keputusan Mahkamah Agung nomor 57 ya. 57. Kemudian DPP mengirim surat tentang penetapan caleg, ya. Kemudian KPU tidak menanggapi berbeda. Kemudian kita minta fatwa kepada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung membalas fatwa tersebut, ya, sesuai dengan pertimbangan hukum supaya ada pertimbangan hukum tentang diskresi partai dalam menetapkan calon terpilih. Itu. Yang kedua, ya, yang kedua adalah kapasitas saya sebagai menteri. Saya menyerahkan tentang perlintasan Harun Masiku. Itu saja. Paling kan itu nggak ada yang profesional, penyidik sangat profesional. Ya, menanyakan sesuai dengan posisi saya sebagai Ketua DPP, ya. Kemudian posisi saya sebagai Menteri Hukum dan HAM mengenai perlintasan Harun Masiku. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menggeledah kantor Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta di Jalan Gatot Subroto Setiabudi, Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan sejak Rabu sore. Hingga Rabu malam, penyidik Kejaksaan Tinggi Jakarta masih menggeledah sejumlah ruangan di Dinas Kebudayaan Provinsi Jakarta. Penggeledahan dilakukan setelah ditemukan adanya dugaan pidana pada penggunaan anggaran tahun 2023
Diduga anggaran yang mencapai 150 miliar rupiah telah diselewengkan dengan cara membuat kegiatan-kegiatan fiktif. Dalam penggeledahan ini, petugas menyita beberapa perangkat elektronik, dokumen, dan juga uang sebesar 1 miliar rupiah. Yang dilakukan oleh tim Pinsus Kejati DKI ini dilakukan di 5 titik. 5 titik ini ada di kantor Dinas Kebudayaan sendiri, terus juga ada beberapa kantor rekanan dan rumah-rumah saksi yang berhubungan dengan tim. Sementara itu, KPK menggeledah kantor Bank Indonesia terkait kasus dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility atau CSR Bank Indonesia. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka. Tim penyidik KPK menggeledah sejumlah ruangan di kantor BI pada Senin malam hingga Selasa dini hari 16 hingga 17 Desember. Penggeledahan dilakukan atas kasus dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility atau CSR Bank Indonesia. Penggeledahan berlangsung selama 8 jam. Salah satu ruangan yang diperiksa adalah ruang kerja Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio. Dari kantor Bank Indonesia, KPK mengamankan sejumlah dokumen. Tentunya kita akan ungkap semuanya fakta-fakta ini, bagaimana keputusannya, siapa yang mengambil keputusan, perencanaannya CSR ini bagaimana, siapa-siapa yang menerima. Nah, itu yang kita dalami sekarang. Ada dugaan selain ke BI ada tempat-tempat lain. Nanti kita akan barang bukti yang berkumpul apa Pak saat ini Pak? Beberapa dokumen ya kita temukan, beberapa barang-barang alat bukti elektronik kita juga amankan. Dokumen terkait berapa besaran CSR-nya, siapa-siapa yang menerima dan sebagainya, tentunya itu yang kita cari. Sementara itu, Bank Indonesia membenarkan penggeledahan yang dilakukan oleh KPK terkait dugaan korupsi dana CSR. Gubernur Bank Indonesia menjamin akan bersikap kooperatif dengan mematuhi hukum yang berlaku. 1. Bahwa benar pada Senin malam 16 Desember 2024 Bank Indonesia menerima kedatangan KPK di kantor pusat Bank Indonesia, di mana kedatangan KPK ke Bank Indonesia tersebut untuk melengkapi proses penyidikan terkait dengan penyalahgunaan pemanfaatan CSR. Dugaan adanya penyalahgunaan dana CSR di Bank Indonesia mulai diselidiki oleh KPK sejak September lalu. KPK menduga dana CSR digunakan untuk kepentingan pribadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung menghadiri pertemuan bersama Ketua DPRD DKI Jakarta dari Partai Keadilan Sejahtera, Hoirudin. Pertemuan yang diselingi makan siang itu berlangsung tertutup selama 90 menit. Pertemuan dan jamuan makan siang berlangsung di Hotel Dharma Wangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu siang. Dalam pertemuan ini, keduanya menekankan pertemuan sebagai bentuk komunikasi untuk berkolaborasi dan sinergi untuk kebaikan warga Jakarta. Sementara Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung juga menekankan dirinya bersama Hoirudin memiliki frekuensi yang sama untuk membangun Jakarta. Yang pertama, saya bersyukur begitu bertemu dengan Ketua DPRD, frekuensi saya dengan beliau saya yakin akan sama dalam membangun Jakarta. Kami berkomunikasi, kami membuka ruang seluas-luasnya dan kami membangun rasa saling percaya untuk ke depan bersama. Karena bagaimanapun Jakarta ini setelah tidak menjadi ibu kota negara memerlukan hubungan yang harmonis antara pemerintah Jakarta dengan DPRD. Pemirsa, bimbingan teknis anggota DPRD Partai Perindo kembali digelar dan diisi dengan pemateri berkualitas. Salah satunya adalah Wamendagri Bima Arya Sugiarto yang menyampaikan perlunya kolaborasi antara legislatif dan eksekutif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah.
Bima Arya Sugiarto menjadi pembicara dalam acara bimbingan teknis Partai Perindo untuk para kadernya yang telah duduk di kursi DPRD periode 2024-2029. Wakil Menteri Dalam Negeri di Kabinet Merah Putih ini menegaskan perlu adanya kolaborasi antar lembaga legislatif dan eksekutif demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi DPRD juga harus bisa memahami target-target dari eksekutif pemerintah. Dan DPRD harus bisa mengawal program-program yang pro rakyat. Nah, termasuk DPRD harus bisa mengkritisi apabila dirasakan ada bupati, wali kota atau gubernur yang melenceng, nggak on the track, yang nggak sesuai. Selain Wamendagri, Kepala BPSDM Kemendagri Sugeng Haryono juga menyampaikan materi tentang pengembangan SDM berbasis sektor unggulan. Sebagai anggota legislatif yang sekaligus menjadi perwakilan rakyat, harus mampu melihat bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam melimpah, namun masih belum optimal dalam SDM yang harus diselesaikan melalui kinerja dan program prioritas legislatif. Inilah yang seharusnya para anggota Dewan menjawabnya, terutama dalam bentuk perda tentang RPJPD, RPJMD, APBD. Harus prioritas programnya adalah bagaimana mengembangkan sumber daya alam berbasis pada sumber daya manusia setempat. Kegiatan BIMTEK yang merupakan rangkaian acara dari 1 dekade Partai Perindo ini juga sekaligus menjadi konsolidasi DPRD Partai Perindo dari seluruh provinsi di Indonesia agar memahami tugas pokok dan fungsinya untuk kesejahteraan masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Timnas Indonesia menggelar latihan di Stadion Sriwedari, Solo, Jawa Tengah jelang melawan Filipina dalam laga lanjutan Grup B Piala AFF 2024 sesaat lagi hanya di iNews Malam.